Oke, teman-teman nih kita sekarang ini udah akhirnya bisa kumpul-kumpul lagi di sini. Tadi dalam perjalanan kita sudah menikmati pemandangan yang asik-asik, keren-keren ya. Dan inilah sekarang kita tiba saatnya ada di Sanghyang Kenit di Dede Yusuf on location. Oke, Bu Hanifah, ya Pak David Oot, ini memang duduknya agak susah nih ya, tetapi inilah suasana yang disebut kita pengen bicara hari ini adalah tentang wisata minat khusus. Bu Hanifah, Direktur, apa Bu, jelasin sendiri Bu? Jadi saya Hanifah, Direktur Standarisasi dan Sertifikasi Usaha dari Kemenparekraf. Jadi ini orang dari Kementerian Pariwisata. Pak David Oot, langsung perkenalkan Pak. Saya David Oot dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini selaku Kepala Bidang Kepariwisataan. Artinya Pak David ini bertanggung jawab terhadap destinasi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pak David, cerita dulu ini gimana nih Pak David? Kalau di Bandung Barat tentunya kita mengenal dengan Lembang destinasinya Pak. Itu yang sudah dikenal. Nah, namun di belahan selain Lembang ternyata Bandung Barat memiliki kekayaan yang bukan main, terutama di alamnya, ya bisa dikemas dengan adventure dan sebagainya. Dan sekarang tentunya kita di selatan Bandung Barat itu ada di Sanghyang Kenit. Ini merupakan kawasan Geopark Raja Mandala. Jadi tadi Kang Dede bilang wisata minat khusus, ya inilah bebatuan alami dan sebagainya. Dan kita perlukan berbagai macam SOP yang ada di sini ya untuk menjamin keamanan, kenyamanan bagi tamu kita atau wisatawan yang berkunjung ke sini gitu loh. Semuanya kita lindungi semuanya, ada itu asuransi ya maupun titik-titik rawan sudah dipetakan di sini. Jadi wisatawan yang datang tentunya sudah safety dan juga jangan khawatir, teman-teman di sini sudah kita latih dan sebagainya terkait air dan atraksinya lainnya, itu ada grup balawista di sana. Siap selalu memonitor, siap mendampingi wisatawan yang berkunjung ke sini. Ada apa aja di sini? Selain batu-batuan, air, destinasinya apa saja? Atraksinya apa saja kira-kira? Yang sudah sering wisatawan rasakan kalau berkunjung ke Sanghyang Kenit ya, salah satu geoset yang ada di Geopark Raja Mandala, tentunya di sini kita bisa melihat nih bermain air ya. Terus juga tadi ada beberapa spot foto ya, dan tentunya ada selain tadi bisa beratraksi airnya, ada penjelajahan gua, caving experience. Ya. Okay. Di saat air Sanghyang Kenit ini surut, ini lagi surut keadaan sekarang. Dan juga kita sarankan ataupun berikan layanan paket penjelajahan gua. Nah, ini beberapa kawasan tematik Kang Dede yang ada di Sanghyang Kenit itu bisa tembus untuk menelusuri guanya, bisa tembus ke Sanghyang Tikoro yang ada di sebelah baratnya. Berapa kilo Pak? Kurang lebih kalau kita ya rata-rata ya kira-kira 30 menitan. 30 menit ya, masuk ke dalam. Betul. Ya? Dan udara, kita pasti oksigen ada tapi aman. Aman. Nah ini Bu Hanifah. Ini kebetulan Kabupaten Bandung Barat ini dapil saya Bu ya. Dan orang tahunya kalau Bandung Barat itu ya Lembang. Betul Pak. Lembang itu kalau setiap weekend mungkin puluhan ribu. Betul. Kebanyakan orang Jakarta mungkin Pak. Orang Jakarta, termasuk keluarganya Bu Hanifah juga pasti jalan-jalan sana. Tapi ternyata ada destinasi lain di wilayah selatan ini yang unik dan sesuatu yang berbeda. Dan itulah yang tadi dikatakan bahwa ini adalah wisata minat khusus. Bisa ceritakan sedikit Bu, minat khusus nih maksudnya gimana kalau versi kementerian? Jadi wisata minat khusus itu adalah destinasi wisata yang tidak terlalu umum. Yang mungkin target wisatawannya juga terbatas. Misalnya yang hobi untuk caving mungkin tidak semua orang untuk bisa masuk ke dalam. Satu mungkin keterbatasan fisik atau keterbatasan usia atau ketertarikan. Itu contohnya salah satu caving. Terus mungkin di sini juga ada arung jeram ya Pak ya. Nah itu juga salah satu wisata minat khusus. Jadi memang targetnya adalah masyarakat yang punya ketertarikan terhadap destinasi tertentu. Nah kebijakan dari pemerintah sendiri, kebijakan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif terhadap wisata minat khusus, kita sebut saja mungkin diving termasuk ya. Itu ada Bunaken, kita ada Labuan Bajo dan lain-lain ya. Nah
Kira-kira apa nih spesifiknya target daripada Kementerian Pariwisata? Yang pasti pengembangan destinasinya. Pengembangan destinasi itu bisa jadi dari infrastrukturnya, kemudian promosinya. Ini juga penting karena biasanya kan wisata minat khusus ini tidak diketahui secara umum ya Pak. Hanya orang-orang yang memang mempunyai ketertarikan akan nyari. Orang yang suka camping akan nyari di mana sih di Bandung Barat ini ada gua yang bisa kita untuk telusuri. Begitu. Nah, itu dari sisi promosi. Kemudian dari kami terkait standarisasinya. Tadi Pak David sempat ngomong mengenai orang di sini sudah terlatih ya Pak. Guide di sini sudah memiliki pelatihan. Nah, itu salah satu yang menjadi concern kami Pak. Kalau kita lihat di sini, tadi kita perjalanan datang, kita melewati fasilitas yang sebetulnya ini adalah arealnya Indonesia Power, kalau nggak salah ya, miliknya PLN. Dikelola oleh Komdepar atau Pokdarwis, oleh kelompok masyarakat pencinta wisata, ya sadar wisata. Nah pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa membangun fasilitas ini? Seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya justru kolaborasi seperti ini yang perlu ditingkatkan. Dari Indonesia Power, dari pihak BUMN berarti kan, kemudian dari community base, masyarakat di sini, Pokdarwis, itu bekerja sama. Nah, menurut saya justru ini bagus. Jadi, keterlibatan masyarakatnya itu bisa mengena dan tidak ada antipati dari masyarakatnya untuk pemanfaatan area ini sebagai salah satu destinasi pariwisata. Yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait destinasi ini, sebatas apa Pak? Tentunya sudah merupakan kewajiban ya, tupoksi dari Dinas Pariwisata, khususnya di bidang saya, di bidang pariwisata, yaitu kalau di Sangyang Kenit sendiri pengelolanya tadi adalah komunitas, masyarakat. Dalam ini bergabung dalam Pokdarwis Sangyang Kenit. Nah, oleh sebab itu, melihat daripada lahannya sendiri yang kepemilikannya punya Indonesia Power, nah, mereka sudah barang tentu melakukan kerjasama terikat dalam suatu perjanjian. Apakah PKS atau MOU dan sebagainya. Antara siapa dengan siapa? Nah, antara Pokdarwis Sangyang Kenit dengan yang punya lahan tentunya Indonesia Power. Dan kami selaku pemerintah daerah dalam ini Dinas Pariwisata Bandung Barat tentunya dalam memfasilitasi terkait boleh juga masuk untuk melengkapi misalnya tadi sarana prasarana dasar di sebuah destinasi. Contoh toilet, contoh musola dan sebagainya. Itu sarana prasarana dasar Pak. Tapi kalau kita ke atraksinya misalnya diadakan atraksi flying fox dan mereka bisa bekerja sama lagi, pentaheliknya lebih luas lagi, bisa ke pihak ketiga dan sebagainya. Tapi terkait sarana-prasarana dasar seperti parkir gitu Pak. Tapi di masa pandemi itu juga kita sudah memberikan beberapa bantuan untuk komunitas ya, kelompok sadar wisata yang ada di Bandung Barat. Sangyang Kenit pun mereka menawarkan atraksi arum jeram. Begitu pandemik, ada beberapa saat yang kita harus diwajibkan tutup Pak. Nah, mereka tidak ada pencarian dalam hal ini pendapatan karena tutup destinasinya. Oleh sebab itu ada sedikit penurunan dalam hal pendapatan dari ekonominya. Kita bantulah kelengkapan peralatannya Pak, seperti perahu karetnya, life jacketnya, sampai situ. Dari pemerintah ya? Ya, itu pemerintah daerah Pak. Ada fisiknya juga non fisiknya berupa pelatihan-pelatihan tadi itu. Bimtek terkait balawisanya kah, tentang tata kelola destinasinya kah, dan juga tentang kelembagaan itu sendiri yaitu tentang Pokdarwisnya. Ternyata kalau kita lihat dari sisi itu ada faktor yang menjadi isu besar dan ini terjadi di berbagai destinasi. Masalah kewenangan. Ini punya siapa? Siapa pengelolanya? Siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki fasilitasnya? Atau kemudian hasilnya manfaatnya kemana? Kita tahu seperti ini misalnya adalah merupakan arealnya PLN. Pemerintah daerah tentu tidak bisa masuk ke sini. Tapi perjalanan dari luar ke sini itu dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi ada jalan yang memang ajut-ajutan ya. Lalu ada jalan yang sudah baik dan bagus. Itu terjadi hampir di semua tempat. Gimana Bu korelasinya ini? Kalau menurut saya begini Pak. Memang nggak bisa misalnya Pemda bekerja sendiri. Tetap harus bekerja sama dengan swasta. Nah, kalau menurut saya seperti ini, contohnya tadi wilayah ini kan punyanya PLN. Tadi Pak David bilang sudah ada MOU. Nah, harus jelas di MOU tersebut Pak. Misalnya dari retribusi masuk itu larinya ke siapa?
bayar sekian, misalnya masuk 5.000 misalnya gitu ya. Apakah 100% akan diterima oleh PLN atau ada kemudian yang menjadi haknya Darwis di sini. Nah, itu harus jelas, Pak. Kalau penjualan kan jelas ya. Ya, Kalau ada dengan pemerintah daerahnya, Bu, terutama bagaimana? Nah, kalau pemerintah daerah kan pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Kita ada beberapa kementerian yang memang tugasnya adalah mendorong supaya pariwisata itu meningkat. Salah satunya PUPR untuk akses jalan, misalnya. Kemudian misalnya Kominfo untuk akses telepon, internet. Karena kan sekarang orang pasti mencari tempat-tempat yang bisa mereka posting dan lain-lain. Nah, ini mungkin yang harus dikolaborasikan dengan baik, Pak. Jadi jangan sampai kesininya lokasinya bagus, aksesnya gampang, tapi ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Nah, itu yang perlu dikolaborasikan. Nah, itu mengusulkannya kemana? Seandainya kita bicara di sini lah ya. Sanghyang Kenit, Sanghyang Tikoro, di sini nggak ada signal. Lalu kemudian jalannya masih kurang bagus. Itu bagaimana cara mengusulkannya? Apakah harus bikin dulu presentasi dari daerah, dibawa ke pusat, atau bagaimana, Bu? Apa yang dibutuhkan di sini, Pak? Yaitu tadi, yang utama adalah aksesibilitas, Pak. Aksesibilitas. Jalan, yaitu tadi, karena paradigma wisatawan sampai ke in-situnya, ke destinasinya, tidak melihat lagi berapa kilometer, tapi berapa lama sampai di sana. Yang penting waktu tempuh ya, Pak. Itu mempengaruhi dengan kualitas jalan yang memadai, otomatis lancar dan sebagainya, itu yang dikendaki oleh wisatawan. Kalau kemudian ini adalah areal yang perlu dipromosikan, ya, saya juga sebetulnya di sini dalam rangka mempromosikan daerah ini supaya lebih terkenal lagi. Masalahnya adalah ketika kemudian sudah terpromosikan, sudah dikenal baik, membludak orang datang ke sini. Yang kemudian akhirnya terjadi yang namanya sampah. Lingkungan mungkin dirusak, yang mestinya tadi dijaga, dicoret-coret misalnya. Nah, bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Tentunya itu tadi, kalau kita berani mengelola suatu usaha pariwisata khususnya, Bu ya, tentunya sudah kita sosialisasikan teknis dan sebagainya, Pak. Aturan main dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, yaitu tadi, dari segi legalitas saja. Alhamdulillah Sanghyang Kenit sudah ada NEB, Pak. Itu yang NEB, nomor induk berusaha. Yaitu tadi yang kita bicarakan di BIMTEK ya Pak, barusan. Tentang terkait sertifikasi dan legalitas yang usaha di sektor pariwisata. Terus kemudian SDM sendiri apakah sudah siap, terlatih, jika ada yang namanya nanti crowd atau kunjungan yang begitu melimpah, namanya adalah manajemen crowd. Gimana tuh, Pak? Oke. Teman-teman juga di sini sudah menyadari, kita sudah sosialisasikan bahwa visi misi pariwisata yang ada di Bandung Barat tentunya arah kiblatnya adalah green tourism. Itu rumor yang dibicarakan saat ini, yaitu sustainable tourism development, yaitu pariwisata yang berkelanjutan. Otomatis kita sebaliknya menghendaki adanya kualitas daripada kuantitas Pak ini. Itu yang kita hendaki ya. Karena bagaimanapun kalau memang kualitas, nilai tambahnya itu ada di sana, insya Allah pengunjung terus akan berdatangan, terus juga mentaati dan aturan-aturan mainnya, lebih mencintai alam, seperti khawatiran tadi mencoret-coret itu insya Allah mereka tidak akan melakukan itu. Ini kan kita ngobrol di antara kita nih para pejabat-pejabat ya. Kita harus tanya langsung nanti sama pengelola yang merupakan warga sini. Kayaknya beliau nunggu di atas. Kita sudah disiapkan namanya kelapa muda. Kita ngobrol sama beliau di atas. Welcome drinknya disiapkan ya. Gimana ya? Oke, kita bakal ke atas yuk. Alhamdulillah ketemu nih sekarang. Jadi ini adalah pengelola di sini namanya Pak Dodo. Pak Dodo, apa kabarnya Pak Dodo? Alhamdulillah. Baik. Pak Dodo mengelola ini udah berapa tahun? 3 tahun lebih, Pak. 3 tahun lebih? Iya. Dulunya apa sih di sini, Pak? Dulunya di sini kebun-kebun masyarakat. Kebun masyarakat, lalu kemudian ini punya PLN tadi kan ya? Punya lahan PLN. Apa yang membuat ide untuk menjadikan ini sebagai tempat wisata? Dulunya Pak, ini tuh tempat arung jeram, Pak. Oh, memang sudah jadi arung jeram? Dulunya tempat setara arung jeram. Oh. Terus karena adanya pembangunan PLTA Raja Menala, jadi si ini teh kering, Pak. Nah, dari situlah tercetus niat-niat warga sekitar, Pak, untuk menjadikan ini tempat objek wisata. Jadi memang dikembalikan kepada fungsi arung jeram yang dulu.
Nah, dulu tuh sebelum ada PLTA Tahun Raja berapa Menara tuh, Pak? baru 3 tahun lebih Pak 3 tahun. keringnya ya. Apa kerjasama antara masyarakat di sini dengan pihak Indonesia Power? Kalau di sini Indonesia Power Pak emang ada sih, tapi itu mas seadanya, asal ada aja katanya buat PKS itu. Oh, asal ada. Maksudnya gimana? Asal ada aja. Nggak harus sekian persen. Oh, jadi nggak ada. Tapi ada perjanjian tertulis. Ya Tidak disebutkan berapa persen. terserah aja katanya, asal ada masuk. Nah, saya baru ketemu nih. Ada perjanjian kerjasama, kalimatnya terserah. Gitu. Kalau di situnya Pak 30% laba bersih. Oh, di situnya laba Tapi bersih. katanya dari pihak IP-nya silakan berapa aja semampunya gitu. Oh iya, saya setuju karena Indonesia Power itu domainnya adalah listrik, bukan Iya. pariwisata. Iya. Betul. Pak Out sendiri melihat bagaimana hubungan kerjasama antara masyarakat di sini dari sisi pemberdayaan masyarakatnya, Pak? Ya, tentunya itu tadi kita berkolaborasi, Pak. Jadi, dan kalau kita lihat ya, karena ini adalah lahan termasuk vital, objek vital ya, di sebelah sana, Pak. Ada beberapa turbin nanti di Indonesia Power. Nah, ini salah satu yang tadi Arum Jeram ya. Ya, Kalau iya, memang Pak. dibuka di pintu Kalau sana, sebelah Ya. sananya, Pak. Jadi air lebih dalam sedikit lah. Mm-mm. Terutama ada site nature ya, Pak, ya, dan beberapa rambu-rambu Himbauan. yang sudah dipasang dalam Oke. itu menandakan bahwa Anda berada di kawasan Indonesian Power. Waktu Pak Dodo dan kawan-kawan, kan asli warga sini ya, Siapa? memulai ini, ya kita bikin sesuatu yuk. Sampai namanya menjadi Sanghyang Genit, terus ada Keving, Arung Gua, lalu itu awalnya modalnya dari mana, Pak? Swadaya. Swadaya? Ya, swadaya Pak. Pak Dodo sebelumnya apa, Pak Dodo? Di rumah tuh homestay tempat Arum Jeram gitu. Oh, memang ada homestay-nya. Di mana Pak homestay-nya, Pak? Di sana di perkampungan. Jadi Siapa? masyarakat ini dari dulu sudah punya kegiatan pariwisata Arung Arung Jeram, Jeram, ya. kira-kira gitulah ya. Lalu masyarakatnya kemudian meminta kepada PLN agar ini dihidupkan kembali. Siap. Begitu Pak ya? Iya. Oke. Boleh tahu nggak Pak, berapa kira-kira jumlah yang datang sini? Saya dengar sering dipakai untuk foto-foto prewedding. Siap Pak. Berapa kali seminggu tuh Pak? Sehari Pak itu rata-rata 3 Pak. Sehari foto prewedding 3? Ya, rata-rata Orang 3. yang sama atau orang yang beda-beda Pak? Orang yang sama dengan pasangan yang berbeda. Takutnya kan begitu. Kalau pasangannya beda-beda Pak. Kalau fotografernya Fotografernya sama? kadang seminggu tuh 2 kali 3 kali satu Oh, fotografer. berarti yang mempromosikan dari fotografernya dong? Iya, Promosi selama ini berjalannya melalui apa Pak Dodo? melalui IG aja. Oh, berarti benar fotografer. Fotografernya. Fotografernya lah yang Yang mengundang, menawarkan menawarkan untuk di sini. Siap. Berapa tiket untuk prewedding? Itu sekarang 300.000 Pak lokasinya. 300.000 untuk prewedding. Ya. Kok murah Pak? Itu udah dipandu sama 2 orang Pak. Oh. Laki 1, perempuan 1 buat mendampingi calon pengantin. Oh, tapi mempelai tidak disediakan ya? Itu paket super lengkap, Pak. Silakan Bu Hani Pak, ada yang mau disampaikan kepada Dodongan nih? Iya, menurut saya bagus Pak. Tadi kan berarti dari masyarakat di sini melihat di sini kan ada lahan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya, dimanfaatkanlah untuk misalnya tadi Arum Jeram, Keving, Ya. kemudian ada yang di sini bisa berjualan gitu ya. Menurut saya itu bagus Pak. Tapi memang harus ada yang mengelola supaya tidak liar Pak. Saya di Ya. beberapa tempat itu melihat berjualannya tuh nggak teratur Pak. Iya, iya. Jadi bahkan sampai ke Ke bawah-bawah, misalnya gitu. kita wisatawan mau foto jadi susah, nggak bisa dapat spot yang cantik tanpa ada tenda atau apa. Iya, betul Nah itu Pak. itu mesti diatur Pak. Siap. Kalau di sini ke sini aja nggak boleh Pak yang jualan tuh. Oh, kita sampai ke bawah sini sediain. nggak boleh ya? Nggak Hanya boleh. di atas Iya, saja ya? Kita sediain Pak Berarti sudah ada stand-stand gitu. pembagian donasi. Tapi kalau misalnya ada yang ngotot gitu Pak, misalnya dia ngotot, tetap ya. Saya lihat apa ya di sebuah, saya lupa di TikTok apa di mana gitu, Pak Pemda membangun tempat duduk menghadap ke sungai. Saya lupa itu di mana, Sulawesi atau apa. Nah, lalu di seberangnya itu ada penjual sate. Nah, orang kalau mau duduk situ nggak boleh kecuali beli sate. Nah, itu kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Gimana cara mengaturnya Pak? Kalau misalkan ada yang pedagang asongan juga mau ke sini, Ah, ah. saya jelasin supaya di tempatnya. Gitu. Kalau Arung Jeram ini ada yang ahlinya nggak? Iya Pak, di sini rata-rata Pak atlet-atlet Arum Jeram. Atlet Arung Jeram. Nah, Sampai keluar negeri ya. Nah, sampai ada Oh yang gitu, keluar jadi negeri, Pak. ahli lah ya. Jadi Siap. nggak sembarangan ya. Ya.
Oke, saya punya trauma soalnya main Iya. arung jeram. Pak David, ya Pak. Kalau Pak David melihat seperti ini, Pak David kan selalu minta ke saya untuk ayo bantu promosikan apa sih yang perlu dibantu di sini. Ini udah bagus semua Pak. Ya kalau kita lihat tadi pembangunan yang berkelanjutan Pak ya, terutama kita dari segi alam, karena jualan alam di sini. Tapi kalau kita bicara Lembang, baik itu alam, baik itu SDM, semuanya kalau perlu mah ada tambahan lagi tuh. Kita jualan atmosfer, Pak. Dan cuaca yang sangat sejuk, ya, atmosfernya kita juga jual di sana. Tapi kalau di daerah selatan, ini lebih kental dengan adventure, petualangan dan sebagainya. Otomatis ya, Kang Dodo dan teman-teman juga menyiapkan juga nih konsep desa wisata di sini, Pak. Oh, begitu. Jadi kalau ada ciri khas desa wisata Bu Hanifah ya, adanya keberadaan homestay dan sebagainya. Jadi untuk mengeksplor yang namanya wisata alam tidak hanya sehari, Pak. Membutuhkan berhari-hari bahkan. Apalagi ada endemik di sana, kita harus nunggu dan berarti sebagainya. Ada tempat-tempat yang harus dikunjungi. Selain tadi tuh mereka juga kalau memang tidak ada areal untuk glamping, Pak, tentunya itu tadi homestay, rumah-rumah masyarakat yang ada itu disiapkan untuk dijadikan akomodasi. Menurut saya Pak, desa wisata itu paling penting adalah memang mempunyai ciri khasnya apa. Bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, di sini kan sudah punya alamnya, sudah bagus. Jadi akan ada alasan orang untuk datang ke sini, memang mau arung jeram, mau berenang, atau mau camping. Nah, itu menurut saya udah satu poin plusnya. Nah, untuk dibuat desa wisata, menurut saya itu bagus Pak. Tapi memang harus dilengkapi, misalnya homestay-nya, kemudian fasilitas lainnya, makan, dan lain-lain, itu dilengkapi, tentunya dikelola oleh Darwis, supaya nanti kalau memang sudah ada badan hukumnya, tentunya akan lebih mudah kalau akan mendapatkan bantuan atau kerjasama dengan berbagai pihak lain. Rencana mau dibikin jadi desa wisata sudah sampai mana Pak Dodo? Kemarin ikutan itu apa? ADWI itu Pak. Itu masuk 500 besar Pak. Sudah masuk? Masuk 500 besar. 500 besar. Sudah diusulkan oleh Pemda belum? Ya, itu kita sudah usulkan Pak. Sudah usulkan? Dan juga itu berdasarkan kategorinya masing-masing. Nah, tapi kalau kita juga melihat dari pengembangan desa wisata, tentunya kami selaku pemerintah daerah melihat dulu nih. Biasanya desa wisata itu komandonya, nakodanya, istilah apa itu adalah kadesnya sendiri. Kadesnya harus punya visi misi pariwisata Pak. Oke. Nah, jadi di sana gayung bersambut. Begitu ada program sosialisasi tentang desa wisata, semuanya ya misalnya, oke, kami desa wisata, tapi ada kriteria khusus yang disebut dengan desa wisata itu. Salah satunya kepala desa punya visi misi pariwisata, tertuang dalam RPJMDes-nya. Jadi kita mudah untuk melakukan kolaborasi dan sebagainya. Dari SDM-nya tentunya itu teman-teman dan hal ini komunitas Pokdarwis Pak itu sudah menyiapkan beberapa homestay. Ini apa? Kang Dodo, ada berapa homestay Kang Dodo? Ada 7. 7 ya. Di mana Pak? Jauh dari sini? 1 kilo Pak dari 1 kilo ya. Di Tapi RW bukan di sini ya. RW 25. Nah, RW 25. Oke. Baik. Terakhir Pak Dodo. Siap. Apa yang diharapkan dari pemerintah? Dukungan apa? Mumpung nih ada pemerintah pusatnya ada, pemerintah Kabupaten Bandung Baratnya ada. Silakan Pak Dodo. Ya harapannya ya jangan cuma investor aja Pak yang tertarik sama tempat ini Pak. Tuh Bu. Saya harapkan ya pemerintah pusat terutama ya Pak, Bu, supaya dapat membantu kelancaran pariwisata di sini. Agak sedih ya saya mendengarkan kalimat Pak Dodo, saya agak sedih gitu ya. Jadi seolah-olah hanya investor saja yang datang. Emang udah berapa banyak investor datang Pak? Alhamdulillah ada 7 Pak yang saya tolak. 7 Ya, ditolak. Ya. Kenapa ditolak Pak? Kebanyakan sih Pak katanya investor tuh manis di depan Pak. Manis lama-lama kan nanti warga sini jadi penonton kan Pak. Kalau investor itu catatan penting. Dan ini terjadi memang banyak investor masuk dengan iming-iming, tapi lama-kelamaan masyarakat jadi penonton. Jadi yang diharapkan sebenarnya adalah bantuan pemerintah. Ya. Kalau saya melihat ini mungkin lebih ke pendampingan Pak. Jadi Pemda itu bisa mendampingi supaya nanti pada saat ketemu calon investor tadi tahu apa yang harus diomongin, tahu bagaimana bernegosiasinya. Mungkin kalau teman-teman di Pokdarwis belum terlalu paham kan, pasti dari Pemda Pak yang bisa mendampingi. Selain tentunya bantuan dari Pemda. Kan Ibu kan deputinya ada investasi nggak? Ada. Ada kan?
Kalau nggak salah saya dengar bahwa pemerintah Kemenparekraf juga salah satu tugasnya mencari investasi sebesar 40 triliun. 42 triliun ya. Nah, karena ini sekarang saya sudah kawinkan Ibu, maaf bukan kawinkan, pertemukan. Bagaimana nanti Ibu datang ke kantor dari bidang investasi bisa membawa investor yang memang sudah katakanlah dalam tanda kutip dikasih fit and proper test oleh pemerintah untuk bekerja sama. Jadi bukan investor yang hanya mengambil untung di depan saja. Kalau gitu gimana, Pak? Siap. Kalau begitu siap, Pak. Jadi ada kepercayaan, ada trust di situ. Oke, kita akan bantu, kita perjuangkan. Tapi terima kasih banyak nih Pak Dodo. Siap. Kelapanya. Dan saya dengar sudah ada nasi liwet pakai pete. Siap, Pak. Siap. Luar biasa. Ada ini kan atmosfernya tadi. Baunya sudah terasa bau petenya ya. Anginnya ke sini. Nah, jadi teman-teman, terima kasih banyak nih, kita udah ngobrol-ngobrol santai ya, dan kita akan melanjutkan makan nasi liwet dengan pete. Ala Sang Hyang Kenit. Buat kalian yang kebetulan mampir lewat di Kabupaten Bandung Barat, jangan lupa hadir di sini, namanya adalah Sang Hyang Kenit di Kecamatan Cipatat. Oke ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.